Newsline. Kali ini dilanjutkan bersama saya Nela Husna. Pemirsa, setidaknya 180 perawat di Surabaya, Jawa Timur terpapar COVID-19 varian Omikron selama Januari hingga 19 Februari 2022. Jumlah tersebut bisa bertambah dengan perawat yang melakukan isolasi mandiri, menyusul penyebaran varian Omikron yang sangat cepat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau DPD PPNI Kota Surabaya, Nuhuda. 180 perawat yang terpapar COVID-19 varian Omikron tersebut kemungkinan tertular dari tempatnya bekerja, yakni rumah sakit. Namun bisa juga dari luar atau berkunjung ke tempat kerumunan. Di tengah lonjakan COVID-19 varian Omikron, para perawat diminta tetap profesional bekerja, meski rasio perawat dengan pasien saat ini dianggap tidak ideal. Pandemi COVID-19 atau periode Juli 2020 hingga Desember 2021, total ada 1.686 perawat di Surabaya yang terpapar COVID-19. 39 diantaranya meninggal dunia. Lonjakan kasus COVID-19 tahun lalu membuat fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan kewalahan seiring dengan merebaknya varian Delta. Lalu bagaimana kondisi para nakes saat ini di tengah lonjakan varian Omikron? Kita akan konfirmasi bersama Ketua DPD PPNI Surabaya, ada Bapak Nuhuda. Selamat sore. Pak Nuhuda, bagaimana kondisi 180 nakes yang terpapar varian Omikron saat ini? Selamat sore Mbak Naira, terima kasih. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Untuk kondisi dari nakes yang terutama perawat yang ada 180 itu per tanggal 19 kemarin Bu. Jadi per tanggal 19 kemarin itu ada 180-an. Untuk hari ini bertambah banyak lagi sehingga kalau kita lihat kondisinya memang termasuk ringan, OTG ringan, dan meskipun beberapa ada yang mengalami gejala misalkan pusing, batuk, kemudian pilek, demam, nyeri tulang ataupun sakit tenggorokan, ini masih dalam kategori yang masih ringan. Itu. Totalnya ada berapa jadinya sekarang Pak Nuhuda? Kalau sampai jam 13.30 tadi kami masih koordinasi dengan teman-teman di DPK seluruh wilayah Surabaya. Itu kalau yang MRS saat ini sudah ada 35 orang, kemudian perawat yang menjalani isolasi mandiri kurang lebih ada 754. Kemudian yang sudah sembuh ada 246 orang. Jadi total perawat yang sudah terpapar sampai dengan jam 13.30 tadi ada 792 tenaga perawat yang sudah terpapar COVID Omikron ini. Tapi gejala rata-rata masih ringan semuanya, Mbak. Tadi Anda katakan rata-rata mengalami gejala ringan, tapi bagaimana jumlah yang mengalami gejala berat, Pak? Apakah juga ada yang kemudian terkena komorbid atau membutuhkan penanganan khusus dari sekian banyak perawat yang terpapar? Oke, untuk yang bergejala berat sampai hari ini saya belum dapat laporan berapa orang, cuman dari laporan teman-teman yang ada di DPK tidak ada yang bergejala berat, semuanya ringan. Untuk yang memiliki komorbid, memang yang dirawat ini rata-rata mereka yang punya komorbid, di antara penyakit diabetes atau penyakit jantung atau penyakit yang lain. Sehingga mereka membutuhkan perawatan di rumah sakit. Untuk yang ringan rata-rata masih di isoman. Baik. Nah, bagaimana dengan situasi fasilitas kesehatan saat ini juga, Pak Nuhuda? Apakah bisa dikatakan masih cukup kondusif atau sudah mulai kewalahan dengan lonjakan varian Omikron dengan penularan yang begitu cepat? Ya, secara real ya, ketenagaan kita di Surabaya itu totalnya kan ada 15.979 orang total perawat yang ada di Surabaya. Kemudian kalau sudah terpapar 792, hampir 800, tentu saja ini secara real memang ada agak kewalahan teman-teman yang ada di pelayanan. Namun di rumah sakit sudah menerapkan beberapa strategi yang dilaksanakan oleh beberapa manajemen rumah sakit, diantaranya adalah rekrutmen tenaga perawat, kemudian menutup sementara ruangan-ruangan yang bornya itu rendah, kemudian mengalihkan perawat tersebut ke ruang COVID yang memang saat ini sedang melonjak. Tetapi secara umum rumah sakit masih dalam kondisi kondusif untuk melakukan perawatan, dan secara profesional teman-teman perawat sudah melakukan asuhan keperawatan secara baik untuk seluruh pasien yang ada di rumah sakit. Dan harapannya memang
kita tidak boleh lengah, jangan sampai nanti seperti kejadian di lonjakan yang periode yang kedua tahun lalu itu. Karena memang secara garis besar untuk Omikron ini memang kan hampir 4-5 kali lebih besar untuk penularannya, lebih cepat. Dan ini yang menjadikan kenapa baru beberapa hari aja sudah melonjak dari 180 menjadi 700-an gitu. Ya, ini lonjakan yang bisa dikatakan sangat signifikan. Dalam beberapa hari saja sudah hampir 800 perawat yang terpapar COVID-19 varian Omikron. Tapi kalau dikatakan mengenai rasio atau perbandingannya, ini antara rasio nakes khususnya dengan pasien, seperti apa perbandingannya Pak? Kalau secara normal kita rasio itu kan 1:5, 1:4 itu sudah bisa mengatasi kondisi yang ada di ruangan. Memang perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan atau staffing ini merupakan bagian dari fungsi manajemen yang merupakan dasar dari pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan. Karena beban kerja perawat atau perhitungan tenaga perawat ini berhubungan dengan beban kerja yang selama ini dilakukan oleh perawat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kondisi ini terkait dengan beban kerja, yaitu rasio dibandingkan rasio perawat dengan pasiennya, kemudian rasio dengan tempat tidur, serta perlunya penghitungan, terutama terkait dengan tugas-tugas non keperawatan yang dilakukan oleh perawat seperti transport pasien, administrasi ataupun tugas-tugas yang lain. Dalam kondisi normal kita membutuhkan 1:4 ini untuk minimal care, tetapi karena ada parsial maupun total care yang tentunya jumlah perawat butuhkan lebih dari itu. Untuk saat ini memang situasi di rumah sakit masih kondusif, tetapi saya harapkan ke depan lonjakan Omikron ini tidak sampai menimbulkan situasi yang di rumah sakit ini sampai kewalahan. Kami di DPD PPNI Kota Surabaya siap mendukung terutama di pemerintahan Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan ataupun melalui pemerintah Kota Surabaya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi ke masyarakat yang ada di Kota Surabaya. Kita siap untuk itu. Baik, semoga saja evaluasinya dari lonjakan kasus varian Delta tahun lalu kemudian bisa diperbaiki hingga tahun ini tidak menjadi kewalahan untuk rumah sakit di sana menangani pasien COVID-19 varian Omikron. Terima kasih Ketua DPD PPNI Surabaya, Bapak Nuhuda, sudah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline kali ini.